Halo YouTube, berjumpa lagi dengan Mr. Cloud. Di video kita kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat aplikasi tanpa coding dengan Power Apps. Ya, kita bisa membuat aplikasi tanpa coding dengan Power Apps. Jadi teman-teman bisa membuat aplikasi tanpa mengetahui basic programming sekalipun. Nah, PowerApps itu apa? PowerApps itu merupakan layanan cloud dari Office 365. Ya, di Office 365 ini biasanya mungkin kita kenal sebagai penyedia untuk mail server, untuk Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain ya. Dan juga ada OneDrive juga. Nah, di sini Office 365 juga menyediakan Power Apps sebagai platform untuk kita membangun aplikasi tanpa coding. Dan ini merupakan salah satu visi juga ya dari Satya Nadella, di mana hal ini merupakan satu competitive advantage dibanding cloud provider lain seperti AWS atau Google Cloud. Oke, langkah pertama kita siapkan file Excel. File Excel ini boleh disiapin di portal Office ataupun di desktop dari teman-teman. Di sini kita akan coba membuat, misalnya kita mau membuat aplikasi untuk mengelola data karyawan ya. Saat di sini kita ada kode karyawan. Kemudian ada nama, ya, tanggal lahir, kemudian ada misalnya alamat dan handphone ya misalnya. Oke, ini kita isikan saja datanya. Ini contoh saja, misalnya K00, K01 ya, K02, K03, misalnya data ada 5 data ya. Di sini ya boleh namanya bebas ya, nama saya ya, nama-nama standar ya. Oke, untuk tanggal lahir ini juga bebas ya. Kalian contoh ini kita samain aja ya, terus seperti ini. Misalnya di jalan misalnya. Juga bebas ya ini untuk nomor teleponnya. Ini saya datanya dummy saja. Nah, apabila sudah dan ini yang paling penting ya, kita harus buat data-data dalam Excel ini dalam format sebagai table ya. Jadi kita pilih format sebagai table, ini bebas yang mana saja kita pilih, dan klik centang juga tabel saya memiliki header. Oke, jadi sudah dibuat di format sebagai table ya. Jadi langkah pertama saya rekap, kita buat data sampel ya. Misalnya data aplikasi, misalnya aplikasi ini adalah untuk mengolah data karyawan. Jadi kita perlu pikirkan data-data apa saja yang perlu disimpan ya, disimpan dan dikelola. Kemudian setelah kita isikan, yang berikutnya jangan lupa kita format data-data ini sebagai table ya. Apabila sudah data ini kita simpan ya. Di sini kita simpan misalnya dengan data karyawan ya. Untuk penamaan nama file bebas. Oke, file sudah berhasil kita simpan. Baik, untuk langkah berikutnya kita akan membuka Power Apps. Oke,
Power Apps sudah terbuka. Di sini kita akan dikasih opsi untuk memilih data dari source yang kita punya untuk kita bikin aplikasinya. Ya, source datanya ini yang disediakan ada SharePoint, Excel Online, SQL Server juga ada, dan juga Common Data Service ya. Mungkin ada data-data lain gitu ya. Nah, di sini yang akan saya demokan adalah menggunakan Excel Online ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam beberapa pilihan Excel ya. Untuk file Excel ini nantinya kalau apabila di desktop bisa diupload ya ke OneDrive. Oke, tadi kita sudah membuat karyawan ya, untuk data karyawan. Jadi kita pilih data karyawan, lalu kita pilih table 5, kita konekkan dan kita tunggu ya. Jadi aplikasinya lagi diseduh. Dan aplikasinya sudah jadi ya di sini. Jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi untuk mengelola data karyawan. Di sini bentuknya ini seperti mobile apps ya. Jadi Power Apps ini juga mempunyai fitur bisa dibuka di web ataupun bisa juga dibuka di mobile phone ya. Jadi untuk Power Apps ini sudah tersedia di Play Store ataupun App Store. Ya, misalnya kita coba running ya di sini, kita preview app. Ya. Di sini kita udah punya aplikasi pengelolaan data karyawan dengan sederhana ya. Kita tadi ada K01, K02, K03 dan lain-lain ya. Jadi di sini kita bisa lihat datanya, kita view, kemudian juga kita bisa ubah ya untuk data-datanya. Misalnya ada perubahan nomor telepon misalnya. Ya, kita klik centang. Oke, datanya sudah berubah. Jadi apabila kita lihat datanya pun sudah berubah. Ya, kira-kira ini memberikan gambaran salah satu fitur dari Power Apps ya. Bagaimana mudahnya membangun sebuah aplikasi data driven ya dari sebuah file Excel. Ya, ini prosesnya pun juga nggak sampai 2 menit ya. Dan tanpa kita punya basic programming, kita sudah bisa membuat aplikasi ya. Mungkin dari teman-teman kalau mau mendalami lebih lanjut bisa ya untuk mempelajari Power Apps. Di sini bisa juga dimasukkan function-function ya. Kalau mau dipelajari lebih jauh, misalnya function kondisional ya, mungkin nanti kita mau rubah-rubah tampilannya di sini. Jadi semuanya ini bisa dirubah ya. Misalnya di sini kita bisa bikin contohnya aplikasi karyawan. Jadi sangat mudah sekali untuk digunakan. Dan inilah seberapa powerfulnya Power Apps untuk membangun sebuah aplikasi. Baik, mungkin ini saja tutorial dalam membuat aplikasi dengan coding. Semoga bisa memberikan sebuah inspirasi ya dalam membuat aplikasi. Juga apabila ada pertanyaan ataupun
hal yang kurang jelas bisa komen di bawah